Film dimulai dengan menampilkan seorang kosmonot terbangun di dalam kapal antariksa yang berjarak sekitar 500 juta kilometer dari bumi. Tidak ada siang dan malam di luar angkasa, tapi hari dimulai dengan menerima panggilan dari pusat komando yang diwakili oleh seorang rekan bernama Peter. Menurut jadwal, telah ditetapkan si kosmonot akan berkomunikasi dengan penduduk bumi yang sudah tidak sabar ingin berbincang dengan pahlawan mereka. Pemimpin proyek luar angkasa yaitu Komisaris Tuma menyapa sang kosmonot pemberani yang telah melakukan perjalanan seorang diri selama 189 hari untuk menyelidiki fenomena kosmik misterius yang disebut dengan Chopra. Diketahui bahwa fenomena tersebut telah diamati dan dipelajari asal-usul serta komposisinya selama bertahun-tahun, sampai akhirnya memutuskan mengirim kosmonot untuk melakukan pengambilan sampel yang diyakini dapat membantu mengungkap misteri alam semesta. Dalam segmen wawancara, seorang gadis yang beruntung mengajukan pertanyaan yang terkesan kasihan akan kondisi si kosmonot yang jauh dari bumi dan tentunya sangat kesepian. Namun si kosmonot dengan santai membantah, meskipun berada jauh dari bumi, tapi dia tidak pernah kesepian. Berkat teknologi Check Connect, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang di bumi, termasuk berkomunikasi dengan sang istri. Semua pun merasa lega mendengar pernyataan tersebut sampai akhirnya pusat kendali menerima sebuah pesan dari istri kosmonot yang cukup menggemparkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, sukses bukanlah tentang harta, tapi sukses adalah tentang bahagia. Oleh karena itu, demi mendukung kebahagiaan Anda, seperti biasa saya akan bercerita tentang sebuah film, yang mana kali ini berjudul Spaceman, sebuah film yang rilis beberapa hari yang lalu, disutradarai oleh Johan Renck, serta dibintangi oleh aktor kawakan yang sudah pasti kita semua sudah kenalan, terutama kalian yang sedang imut-imutnya di era 90-an sampai 2000-an awal. Baik, tidak usah kelamaan, saya yakin kopinya telah disiapkan. Oleh karena itu, mari ceritanya kita lanjutkan. Ya, pesan tersebut tak lain dan tidak bukan adalah gugatan cerai dari sang istri yaitu Lenka. Kosmonot kita yang bernama Yakub tidak mengetahui hal ini karena Tuma memutuskan untuk tidak melanjutkan pesan tersebut demi menjaga misi agar tetap berjalan dengan baik. Setelah komunikasi dan wawancara berakhir, ditampilkan iklan yang lagi-lagi tidak perlu kalian cari tombol skipnya, di mana Yakub menjadi bintang iklan dan memuji produk yang merupakan salah satu sponsor dari perjalanan antariksa. Wajah Yakub seketika berubah menjadi murung, yang mana menandakan bahwa dirinya sangat kelelahan dan kurang tidur. Saat melakukan komunikasi dengan Peter, Yakub mengeluhkan tentang toiletnya yang bermasalah, namun Peter sendiri lebih khawatir dengan kamera yang tidak berfungsi dan juga kondisi Yakub sehingga menyarankan untuk beristirahat. Beberapa hari telah berlalu, Lenka masih tetap mengabaikan panggilan serta pesan dari Yakub dan malah mengemasi barang-barang. Hal ini membuat Yakub tertekan sehingga mencoba mengubur kesedihan yang dirasakan dengan tidur, sembari memandangi awan kopra yang kian mendekat. Namun, sangat disayangkan, suasana tenang tersebut dirusak oleh suara berisik dari toilet. Ini sangat-sangat mengganggu waktu tidur Yakub akhir-akhir ini. Keesokan harinya diawali dengan berolahraga, lalu bersiap untuk mengumpulkan sampel dengan beberapa pikiran yang mengganggu, mulai dari sebagian kamera pada kapal bermasalah sampai yang utama, yaitu mengapa Lenka masih belum menghubungi atau mengirimkan pesan. Pada suatu hari, Yakub mendengar suara-suara aneh, termasuk suara seseorang yang menawarkan bantuan. Anehnya, Peter tidak mendeteksi suara apapun, tapi dia berasumsi bahwa mungkin saja itu adalah transmisi dari tim Korea Selatan yang juga telah memulai misi antariksa untuk menyelidiki Chopra Cloud. Peter pun kemudian mengabarkan bahwa Lenka saat ini sedang berada di rumah ibunya dan akan segera menghubungi Yakub sekembalinya dari sana. Berita ini cukup melegakan dan membuat Yakub menjadi lebih fokus dalam melakukan pekerjaannya saat memeriksa suatu ruangan. Sangat mengejutkan.
Tentu saja Yakub kembali menghubungi pusat kendali, tetapi tidak melaporkan apa yang terjadi, melainkan meminta Peter untuk memeriksa kondisi kamera yang ternyata masih tidak berfungsi. Yakub pun mencoba memeriksa kembali untuk meyakinkan, dan ternyata yang lebih mengejutkan lagi, makhluk berbulu yang menyerupai laba-laba itu bisa bicara, mengatakan bahwa tidak memiliki maksud jahat apalagi menakut-nakuti manusia. Merasa tidak yakin, Yakub pun mengunci diri di airlock atau ruang kedap, memberitahu Peter bahwa ia ingin melakukan dekontaminasi seluruh kapal demi keamanan. Merasa ragu, Peter pun meminta Yakub untuk mengucapkan password yang sangat unik, yaitu slogan suatu produk yang mensponsori perjalanan mereka. Ternyata makhluk misterius itu masih tetap bertahan, meski sedikit tersiksa akibat dekontaminasi. Ia memberitahu Yakub bahwa dekontaminasi itu tidak berbahaya baginya dan meminta Yakub untuk melepaskan kostum kosmonotnya. Yakub kemudian mengulurkan tangan untuk menyentuh demi memastikan, namun si makhluk misterius mengatakan bahwa sepertinya itu bukanlah ide bagus dan tidak sesuai dengan budaya kaumnya. Makhluk itu kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah seorang penjelajah juga sama seperti Yakub dan secara tidak sengaja menemukan bumi. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa telah mengamati planet tersebut selama hampir 4 tahun dan bahkan telah mempelajari manusia, termasuk bahasa-bahasa yang digunakan, namun tidak pernah bisa memahami hakikat jiwa manusia. Ia kemudian melihat Yakub dan merasakan kesepian sehingga memutuskan untuk menghampiri, hanya berakhir dengan terjebak dalam perasaan yang tak dapat dimengerti. Yakub menghindar dan segera memutuskan untuk tidur sampai akhirnya secara tiba-tiba dia mendapat penglihatan yang amat jelas dan bahkan dapat mendengar Lenka. This is going to be our home, Yakub. Ternyata makhluk misterius menarik keluar kenangan tersebut dari ingatan Yakub karena sangat tertarik dengan perasaan aneh ini dan ingin membantu mengatasi kesulitan yang Yakub alami. Namun sayangnya, Yakub menolak karena tidak bisa mempercayai si makhluk misterius. Sementara itu di bumi, ditampilkan Lenka yang tiba di rumah sang ibu. Diketahui bahwa wanita itu sedang mengandung dan mengaku tak mampu menghadapi semuanya sendiri. Jadi Lenka berpikir untuk bergabung dengan sebuah komunitas ibu-ibu hamil yang berlokasi tak jauh dan memutuskan tinggal di sana untuk sementara waktu. Sang ibu mengungkapkan kebingungannya karena tak bisa memahami apa yang Lenka pikirkan, sampai-sampai meninggalkan sang suami yang sedang berada sangat jauh dan mungkin saja saat ini dalam bahaya. Kembali ke kapal antariksa, si makhluk mirip laba-laba meminta sedikit makanan untuk mencoba bagaimana rasanya makanan manusia, terutama telur ayam. Sayangnya Yakub tidak memilikinya karena tidak cocok dibawa untuk bepergian jauh. Tapi sebagai gantinya, kosmonot itu menawarkan sesuatu yang tak kalah enak, yaitu selai kacang. Rasanya benar-benar luar biasa karena mengingatkan si makhluk mirip laba-laba akan kampung halamannya yang telah lenyap akibat serangan makhluk Gorompets, dan alien itu juga mengungkapkan bahwa sudah sangat lama ia melarikan diri dari planet dan melakukan perjalanan. Di bumi, Tuma akhirnya bertindak. Sayangnya sang komisaris itu hanya bisa bertemu dengan ibunya Lenka. Tuma mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap hubungan Yakub dan Lenka, tapi tetap merasa yakin bahwa Lenka mampu melewati semua. Terlebih karena telah mengetahui sifat-sifat suaminya yang aneh, sifat-sifat yang membuat Yakub mampu bertahan dalam kesendirian dalam waktu yang lama. Sayangnya ibu Lenka tidak sependapat karena Lenka saat ini tengah hamil tua dan sangat membutuhkan pendamping. Kembali ke tokoh utama kita yang masih bersama alien laba-laba. Pada momen ini dia menjelaskan tentang Chopra Cloud yang terdiri dari partikel kebijaksanaan. Tidak diketahui sejak kapan kemunculannya, tapi yang pasti segala sesuatunya memiliki awal dan akhir, bahkan termasuk alam semesta. Alien kemudian memunculkan suatu kenangan di mana kala itu Yakub sedang menjalani kencan pertamanya dan Lenka menyarankan mereka untuk terus saling mengerti satu sama lain agar bisa tetap
tetap bersama. Yakub pun menyetujuinya. Hal ini membuat alien bertanya-tanya mengapa Yakub menjanjikan sesuatu tapi tidak dapat menepatinya. Yakub sempat terdiam sejenak lalu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjawab. Maybe we need to save some for later then. Adegan kemudian menampilkan Lenka yang tengah berbincang dengan sang ibu. Lenka mengungkapkan bahwa meski membesarkan anak sendirian itu sulit, tapi dia mengaku siap dan akan memberitahukan yang sebenarnya kepada putrinya kelak, bahwa ketika menikah, Lenka dan Yakub benar-benar saling mencintai. Walaupun pada akhirnya itu adalah sebuah kesalahan, karena kesalahan telah menjadi bagian dari manusia. Pada kesempatan berikutnya, Yakub dan sahabat barunya membicarakan tentang nama. Alien mengaku tidak memiliki nama karena bagi kaumnya itu tidak penting. Tetapi makhluk itu sama sekali tidak melarang Yakub untuk memberikannya nama. Dan nama yang dipilih oleh Yakub adalah Hanush. Yakub menjelaskan sang ayah pernah bercerita bahwa Hanush adalah nama milik seorang lord yang hidup di zaman dulu yang menciptakan jam astronomi. Sayangnya, sang raja memerintahkan agar pria itu dibuat buta, entah karena iri dengki atau mungkin karena merasa terancam dengan kecerdasannya. Si alien pun setuju menerima nama Hanush. Lalu pada suatu momen, tepatnya pada jam makan, Yakub memutar musik opera Rusalka serta menjelaskan bahwa opera itu tentang peri air yang jatuh hati kepada pria fana, yang mana tentu saja keduanya tak dapat bersatu. Alien berpikir bahwa ini seperti kisah cinta Yakub, dan seketika Yakub pun terkenang kembali suatu momen kencan dengan Lenka, di mana kala itu Yakub mengenakan kostum kosmonot, tapi sayangnya Yakub segera melupakan kenangan tersebut dan memohon kepada Hanush untuk menghentikannya. Saat tidur, Yakub lagi-lagi mengalami mimpi buruk yang mana kali ini tentang sang ayah. Ayah Yakub sebenarnya adalah orang yang sangat baik, tapi keberpihakan terhadap salah satu partai membuatnya tewas terbunuh. Dan itu membuat Yakub sangat bersedih. Hanush pun segera menenangkan, mengatakan kepada Yakub untuk tidak perlu mencemaskan apa yang telah terjadi, karena alam semesta bekerja sebagaimana mestinya. Selanjutnya, Hanush menyaksikan Yakub yang sedang berolahraga sambil mendengarkan penjelasan betapa pentingnya melakukan kegiatan tersebut meskipun beberapa manusia tidak melakukan karena malas. Mereka kemudian membicarakan kembali tentang alasan Yakub meninggalkan planet bumi yang diduga untuk menebus dosa sang ayah. Yakub hanya diam sehingga secara tidak langsung membenarkan pernyataan Hanush. Hanush tidak menganggapnya salah tapi tidak bisa dianggap benar karena seharusnya yang menjadi fokus Yakub saat ini adalah tentang bagaimana cara menjadi seorang ayah yang baik. Di bumi, pada kesempatan ini, akhirnya Tuma benar-benar bertemu dengan Lenka. Sang komisaris itu mencoba meyakinkan bahwa tindakan Lenka salah karena hanya akan membebani pikiran Yakub yang sedang dalam misi. Namun Lenka masih bersikeras sehingga Tuma mengatakan bahwa pesan gugatan cerai tidak akan diteruskan ke Yakub. Dengan begitu, Yakub akan berpikir bahwa hubungan mereka masih baik-baik saja. 45 jam sebelum mencapai Chopra Cloud, tiba-tiba saja suara Lenka terdengar di seluruh ruangan kapal antariksa. Awalnya Yakub mengira bahwa itu adalah ulah Hanush, tapi kemudian saat didengar lagi, ternyata itu adalah sebuah rekaman percakapan lama antara Yakub dan Lenka, membicarakan tentang masa lalu yang pahit dan impian masa depan di mana Yakub ingin menjalani misi penjelajahan antariksa. Entah mengapa rekaman percakapan beberapa bulan lalu itu bisa muncul. Lalu tiba-tiba saja Yakub melihat sesuatu yang bercahaya masuk ke dalam kapal, yang mana Hanush meyakini bahwa itu adalah bagian dari Chopra Cloud. Butiran bercahaya itu ternyata tidak bisa ditangkap, bahkan ketika Yakub menggunakan mesin penyedot, beberapa alat menjadi tidak berfungsi, termasuk alat komunikasi. Namun Hanush menjelaskan untuk tidak perlu khawatir karena Chopra yang dianggap sebagai permulaan tidak akan menyakiti siapapun. Chopra adalah semacam gudang penyimpanan yang tidak bisa dijelaskan dalam bahasa manusia.
Beberapa waktu kemudian, ketika Yakub sedang mencoba menghubungi pusat kendali, Hanush datang menghampiri untuk menanyakan tentang perasaan Lenka yang tertekan, padahal mereka akan segera memiliki anak. Yakub menjelaskan bahwa mereka kehilangan anak pertama akibat Lenka keguguran, dan saat itu Yakub tidak bersama Lenka. Kini, kemungkinan besar hal yang sama juga akan terjadi. Yakub menunjukkan kejadian tersebut melalui kenangannya. Beberapa waktu kemudian, Yakub akhirnya berhasil berkomunikasi dengan Peter melalui cek connect yang telah dimodifikasi. Di saat yang sama, Hanush menarik keluar kenangan Yakub, di mana kala itu mereka membicarakan tentang suatu rencana untuk memiliki anak lagi, dan kali ini Yakub berjanji akan ada untuk Lenka. Tapi pada kenangan lain, ditampilkan juga Yakub yang mengabarkan sebuah berita bahagia yang mana dirinya terpilih untuk melakukan perjalanan antariksa. Hanush menganggap Yakub sebagai orang yang egois, bukan hanya tidak menepati janji, tapi bahkan sama sekali tidak mencoba mengerti kondisi Lenka. Merasa kecewa, Hanush pun memutuskan untuk pergi agar Yakub bisa meratapi kesedihannya sendiri. No! Akhirnya Yakub hanya bisa mencari-cari Hanush dan berjanji akan berubah untuk menjadi pria yang lebih baik. Beberapa kenangan terlintas kembali, termasuk salah satunya ketika Lenka mengenakan pakaian seperti peri air. Sepanjang hari Yakub hanya membiarkan dirinya melayang sambil mengingat semua kenangan indah, sampai akhirnya menangis karena menyadari bahwa dirinya telah kehilangan. Beberapa waktu kemudian, Yakub menghubungi Peter, memintanya untuk mengunjungi Lenka. Adegan kemudian menampilkan Peter yang akhirnya berhasil menemukan Lenka di rumah komunitas wanita hamil. Segera Peter menyerahkan alat komunikasi dan mengatakan bahwa jika tidak mau, Lenka tidak perlu bicara karena Yakub hanya ingin mengungkapkan isi hatinya. Ya, Yakub telah menyadari betapa berharganya Lenka dan menyesal karena selama ini telah menyia-nyiakan hidup untuk hal-hal lain yang tidak layak. I am so sorry I never made a real effort to know you. I'm sorry. I'm so... Setelah momen tersebut, Hanush pun kembali dan Yakub memohon kepada alien itu untuk tidak meninggalkannya karena takut akan kesepian yang melanda. Tiba-tiba saja Yakub menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Hanush. Hanush sendiri tidak membantah, lalu menjelaskan bahwa sebenarnya dia agak terlambat untuk melarikan diri dari planet sehingga juga ikut terkena dampaknya. Keduanya pun saling berpelukan seolah berbagi penderitaan yang sama setelah selama ini terjebak dalam kesepian. Malam itu, Yakub akhirnya tidur begitu lelap, namun sayangnya tidak bisa lama-lama. Hanush segera membangunkan karena penemuan besar telah menanti Yakub. Beberapa waktu kemudian, Yakub melakukan persiapan terakhir. Pria itu menghubungi pusat kendali, melaporkan bahwa misi tersebut didedikasikan untuk seluruh penduduk bumi, terutama Lenka. Setelah itu, segera Yakub mengurangi kecepatan kapal dan mulai mengumpulkan sampel awan Chopra dengan menggunakan peralatan khusus. Kondisi Hanush semakin parah, yang mana memaksa Yakub meninggalkan pekerjaannya demi memberikan pertolongan. Terjadi beberapa gangguan sehingga menyebabkan masalah pada kapal. Meskipun pusat kendali memerintahkan Yakub agar segera kembali melanjutkan misi, namun Yakub sama sekali tidak peduli karena fokusnya saat ini adalah menyelamatkan temannya. Hanush! Sangat disayangkan, musuh yang disebut Gorompets mulai memakan tubuh Hanush. Tapi meskipun demikian, dia sangat berterima kasih dan menghargai pertolongan dari Yakub. Saat melihat ke sekitar, kenangan akan sang ayah teringat kembali. Saat itu Yakub nyaris tenggelam akibat perbuatan sang ayah. Tapi kini dia telah memaafkan kesalahan ayahnya dan juga memaafkan dirinya sendiri. Merasa takjub akan indahnya memaafkan, Hanush pun segera menarik Yakub ke pusat awan, tempat
tempat berkumpulnya setiap peristiwa dan kenangan, serta setiap janji dan penebusan. Semuanya tidak dapat diubah dan juga tidak kekal, tetapi begitulah kebenaran yang terjadi di alam semesta. Yakub mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Lenka adalah sebuah anugerah terindah, sama halnya seperti pertemuannya dengan Hanush. Yakub pun memberikan temannya setoples selai kacang yang sengaja ia bawa untuk kenang-kenangan terakhir sebelum berpisah dan setelah Hanush musnah menjadi jutaan partikel akibat dikonsumsi oleh Gorompets, Yakub dan Lenka serta seluruh manusia di bumi menyaksikan partikel-partikel ungu yang bercahaya di langit. Malam seolah berubah menjadi siang, yang tentunya itu hanya dalam angan, di mana ditampilkan Yakub dengan kostum kosmonotnya berjalan di sungai dangkal seolah-olah telah menemukan dunia baru. Dan di sana ia bertemu dengan Lenka yang berpenampilan sangat cantik seperti peri. Kilasan itulah yang terakhir kali muncul dalam pikiran Yakub sebelum melihat cahaya menyilaukan yang berasal dari kapal antariksa Korea Selatan. Setelah diselamatkan, Yakub segera menghubungi sang istri. Tak banyak basa-basi, Yakub dengan penuh ketulusan meminta maaf kepada Lenka, berharap waktu bisa terulang kembali sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bersama Lenka dan tak akan pernah meninggalkannya. Dan tamat. Ya, berakhir dengan tidak jelas alias gantung, seperti menunggu jawaban dari si dia. Terutama bagian tentang apa yang terjadi dengan Yakub. Tapi justru saya malah bersyukur karena menimbulkan banyak spekulasi di antara penonton dan membuatnya menjadi topik diskusi yang menarik. Jadi pada bagian terakhir, Yakub berhasil mencapai Chopra Cloud dan bersiap untuk mengumpulkan sampel dari partikel kosmik berwarna pink keungu-unguan atau ungu keping-pingan, sama saja, yang misterius. Tuma mengadakan siaran komunikasi internasional yang memungkinkan untuk disaksikan miliaran orang di dunia, menayangkan video yang telah direkam sebelumnya dari ucapan Yakub. Ini sengaja disiapkan untuk tayangan menjelang tibanya Yakub di Chopra Cloud. Saat Yakub mulai mengumpulkan sampel pertama, Hanush muncul dengan larva-larva disebut Gorompets yang mulai merayap keluar dari dalam tubuhnya. Dan itulah sebabnya alien itu meninggalkan kapal. Yakub keluar dengan membawa gas dekontaminasi, berniat membersihkan Hanush. Sayangnya, upaya tersebut gagal. Di dalam Chopra Cloud, Yakub melayang bersama Hanush yang menjelaskan tentang the beginning atau awal, sembari Yakub mengalami kembali seluruh masa lalunya secara bersamaan. Yakub merenung tentang malam pertama saat dia bertemu dengan Lenka dan mulai memahami bahwa mereka ditakdirkan untuk bertemu meskipun kemungkinan itu sangat kecil. Yakub menemukan kembali cintanya terhadap sang istri, meskipun sebelumnya hubungan mereka terasa sulit dan takdir mereka seperti bertentangan. Yakub terlihat berada di suatu tempat di dalam hutan sesuai dengan opera Rusalka. Ini membuat dirinya dan Lenka secara ajaib terhubung satu sama lain meskipun jarak mereka terpisah sangat jauh. Memang tidak ditampilkan secara langsung, tapi dengan diselamatkannya Yakub oleh para astronot Korea yang juga melakukan penelitian terhadap Chopra Cloud, serta ditampilkannya Yakub menelpon Lenka dari kapal antariksa Korea, sangat mungkin Yakub bisa kembali ke bumi. Selain itu, tidak jelas juga pada akhirnya apakah Korea berencana untuk mengantar Yakub kembali ke kapalnya ataukah langsung kembali ke bumi. Tetapi yang pasti, mereka akan mengunjungi Chopra Cloud untuk penelitian. Jadi mereka pasti akan mengumpulkan sampel sendiri. Nah, ini saya tidak bahas di alurnya karena mungkin terlalu dewasa. Jadi ini buat yang sudah cukup umur aja ya. Adik-adik yang masih di bawah umur mundur dulu. Jadi ada adegan singkat seolah-olah menggambarkan cerita Rusalka, di mana Yakub mengenakan kostum kosmonotnya bertemu dengan Lenka yang lagi cosplay jadi peri di hutan. Ini menggambarkan bagaimana Yakub melihat Lenka dari sudut pandangnya. Sebelumnya, Yakub telah mengatakan kepada Hanush bahwa baginya Lenka seperti nimfa atau
peri yang memiliki kekuatan untuk membunuh manusia biasa dengan, mohon maaf, ciuman. Dalam adegan penutup, Yakub mengungkapkan bahwa dirinya ingin dicium, tentunya oleh Lenka. Ini kemungkinan bermakna bahwa ciuman tersebut akan mematikan, bukan mematikan bagi Yakub, tapi mematikan karir Yakub sebagai kosmonot, yang mana menjadi hambatan besar dalam hubungan mereka. Jadi pada dasarnya, Yakub setuju untuk mengorbankan impian dalam hidupnya sebagai kosmonot demi berfokus kepada keluarga. Meskipun tidak sepenuhnya jelas apakah Hanush ini adalah entitas alien atau sekedar imajinasi Yakub, tapi ceritanya tentang Gorompets terdengar masuk akal dan pada akhirnya makhluk ini tewas di tengah-tengah Chopra Cloud. Hanush telah mencapai suatu pemahaman yang lebih baik tentang manusia melalui teman barunya, Yakub, yang mana membuatnya merasa lebih puas dan siap menerima kematian. Ending film ini melibatkan beberapa pertimbangan teknis utama untuk mencapai akhir yang bahagia, yaitu bersatunya kembali Yakub dan Lenka. Meskipun Yakub berperilaku egois dan tidak bertanggung jawab, serta tidak profesional selama misi antariksa yang sangat penting, tetapi prioritas utamanya adalah untuk kembali kepada Lenka, menjadi suami dan ayah yang baik. Suami bagi Lenka, ayah bagi anak mereka, bukan jadi suami dan ayah bagi Lenka ya. Perilaku ini sesuai dengan perkembangannya dari seorang astronot yang egois dan hanya memikirkan karir, menjadi seorang yang lebih romantis dan lebih simpatik. Karakter Hanush yang filosofis dan misterius memberikan nuansa yang luar biasa dan mendekati spiritual, yang mana telah dibangun dengan baik di sepanjang film melalui kata-kata bijak dan lembut. Meskipun ditampilkan tewas di akhir film, keberadaannya tidak pernah dikonfirmasi ataupun dibantah, dan dia telah mengubah Yakub menjadi seorang pria yang lebih terhormat. Lalu detail-detail Chopra Cloud juga tidak dijelaskan lebih lanjut, selain dari pemikiran filosofis Hanush bahwa awan tersebut mewakili awal dan akhir dari alam semesta. Ya, Yakub dan Lenka sepertinya mendapatkan akhir yang bahagia dalam film ini, dengan kembali menjadi pasangan yang telah ditakdirkan untuk bersama selamanya. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!